Sekarang orang di jalan lebih banyak komplain karena orang ngerokok, bukan karena knalpot bising. Di umur berapa lu merasa terganggu dengan knalpot, bro? Kenapa yang dirazia penggunanya bukan pabriknya sekalian? Wah. Nah justru malah sekarang kalau dikaitin sama sekarang motor listrik hampir nggak ada suaranya. Agak ngeri gua ngomong. Kirimin ayam aja. Bantu ya. Ih, ngeri. Oh gua kelihatan kalau gitu. Tidur lu. Tidur. Silau. Iya sih. Iya. Udah berumur tapi gayanya masih bocil. Enggak gitu ya. Bocil berarti tukang jeruk. Enggak dong, dia nggak tahu yuk. Oh iya. Tuh Tahu, bercanda. gua tahu. Bercandaan Gua ya sering tahu. beli es jeruk itu mah. Iya, gua tahu. Bilang, bilang ke tukang jeruknya itu yang beli konten creator. Akhirnya dilihat dia bete. Tuh umur segitu paling seneng bawa motor, knalpotnya kenceng tuh ya. Biasanya begitu. Knalpot brong, berisik. Iya, berisik tuh bang. Nyaring, apalagi kalau lagi orang sakit gigi. Aduh. Anjing, orang sakit gigi. Gua dong. Dia Iya. sakit gigi mulu dia. Kok nggak pakai koyo bang? Udah 3 hari, tapi udah enggak sekarang. Gua tahu penyebabnya gara-gara Gigi lu bolong. Iya, gua minum air panas, jadi sensitif. Harusnya jangan minum air panas. Iya. Ini makanya gua tunggu. Harusnya lu tiup dulu. Iya. Lu tiup dulu baru lu teguh. Tapi minuman panas nggak bisa ditiup. Nggak boleh tiup. Wih, gua dibikinin maca bang. Nggak boleh ini. Ih, ngeri. Ini minuman yang penuh dengan pertanyaan. Kenapa tuh? Maca. Dia nggak cocok deh bercanda-bercanda kayak gini. Boleh ngelakon nih bang? Boleh lah. Boleh lah. Lu ada keresahan nggak sih tentang itu? Yang tadi gue bilang. Apa tuh? Knalpot. Knalpot brong. Seru tuh. Seru banget. Sekarang orang di jalan lebih banyak komplain karena orang ngerokok, bukan karena knalpot bising. Iya. Oh iya betul sih. Tapi sebenarnya kita wajib juga tuh negor. Bersih banget gitu. Cuman yang gue bingungin, kenapa udah tahu itu kayak gitu? Ini kan gue nggak tahu ya, ketidaktahuan gue. Kenapa ketika motor itu di pom bensin, motor dengan knalpot yang nggak benar itu di pom bensin, kok nggak ditangkepin? Ditangkepin sama Polisi. emang ada polisi di pom bensin? Ya kalau dia nyari beneran nih, harusnya kan dia di pom bensin aja nunggu. Oh iya benar sih. Nunggu aja tadi juga ada kan lewat 1, 2, 3 sikat-sikatin aja gitu. Iya. Nggak tahu gue di sekarang ini gue. Tapi kalau ketahuan razia di pom bensin, yang punya knalpot itu juga nggak bakal ke pom bensin. Aneh nggak tahu. Ya masa di dalam pom bensinnya razianya? Iya sih. Berarti tanpa seragam. Berarti benar. Dia nangkap memang karena razia. Iya. Karena Oke, razia. kalau nggak razia nggak bisa dong. Nggak bisa dong. Kan nggak ada benar. izin Nggak ada berat izin. itunya. Benar itu jawabannya berarti. Iya sih. Tapi itu sebenarnya menyalahkan aturan nggak sih? Knalpotnya? Iya. Kayaknya iya deh. Soalnya kan ada standar-standarnya dong harusnya. Standar bunyinya Iya, bunyinya DB. Kalau soal ukuran bunyi DB. DB. Dedi Dol- Mulyadi. Dolby. Oh, Dolby. Dolby bukan mereknya. keren dong. Iya. Nggak tahu juga gua. Emang iya? Nggak tahu. Apa desimal barometer atau nggak tahu lah gue, bingung lah. Nggak ngerti kok gitu-gitu. Nggak gini bang. Kadang ya, kalau zaman dulu memang ya gue dengan seumuran gue dulu ya, di umur belasan, Gue pernah motor lu gitu. gue nggak pernah punya motor dulu zaman. Bukan pernah motor kayak gitu. Gak pernah punya motor. Cuman di anak di usia belasan tahun sampai 20 tahunan lah ya, itu kayak merasa keren dengan knalpotnya brong gitu. Ngapain gitu? Iya. Iya. Gue pernah soalnya. Gaya-gayaan. Gue pernah. Lu pernah? Pernah, tapi pada saat itu gue berkomunitas di motocross. Jadi knalpotnya wajib gue ganti. Tapi setelah gue tahu diganti malah jadi masalah. Gue ganti standar lagi. Kenapa jadi masalahnya? Airnya masuk dari knalpotnya. Oh. Kalau yang standar tuh malah aman. Jadi knalpot tuh diganti sama standar. Enggak dong. Bukan gitu. Berarti ini masalahnya itu ke motornya. Iya. Jadi kan Ngerusak motor. awal baru pertama kali nongkrong di klub motor kan. Bukan klub motor apa sih? Pokoknya komunitas motocross lah ya. Iya. Standar banget nih, ganti kan gitu kan.
standarnya gitu kan. Iya. Wah ini spion ganti, ini pelek ganti, itu ganti gitu kan. Sampai di tahap knalpot. Gue beli tuh knalpot tuh. Oh berisik banget cuy. Udah motor cross. Brub. Wah berisik banget dah. Akhirnya gue malu sendiri kali ya. Terus pas satu sisi pas banjir gede gue terobos tetep mati motor gue. Biasanya nggak pernah mati. Sampai spion segini aja masih nyala. Yang penting mesin nggak di apa-apain tuh aman. Pas gue ganti knalpot, wah mati. Air masuk dari knalpot custom tadi, makanya gue bocor. ganti lagi pakai knalpot yang asli, aman lagi. Tapi lu suka dengan knalpot kayak gitu? Sebenarnya enggak. Karena FOMO aja ya? FOMO sama ternyata ada ini bang, kayak gue beda nih dari lu yang lain-lain gitu loh. Oh Iya. Gue lewat aja ada tandanya beda, bunyinya beda. Ngerasa beda. Cuman lama-lama pas kita di jalan bacot juga nih orang naik motor kayak gitu ya. Buset dah, pusing banget pala gua sekarang dengernya. Lagi di lampu merah. Anjing, belum asapnya kan nendang kan. Betul. Kadang ke muka kan tuh. Iya. Apa bukan asap apa sih? Tekanan itu juga. Iya. Tekanan udaranya dari knalpot. Tuh ngacak tuh kan normal tuh kayak kena gua. Gue pernah sering gue. Kena tekanan udara dari knalpot itu. Langsung tutup ini kaca gue. Terus kadang ada yang baunya nggak enak gitu. Bensin ya. Kayak bau apa? Gue nggak ngerti juga sih. Kayak bau mesin ngebakar oli gitu. Iya, kan bensin campur biasanya tuh otak. Karena di pikiran mereka kayak gitu tuh keren bang. Makanya ini ganti knalpot supaya beda dari yang lain. Menurut gua. Tapi ganggu kan. Ganggu banget ternyata sekarang ini. Kalau gua tahu tuh, maksudnya pas kita di jalan sama-sama di jalan, anjing berisik banget nih orang. Iya. Berisik banget. Nih, pertanyaan gua. Di umur berapa lu merasa terganggu dengan knalpot brong? Dari SMP juga udah keganggu. Oh, berarti lo nggak pernah sama sekali ya? Iya, nggak pernah pakai knalpot itu. Iya, karena dia Vespa sih. Lo Vespa kan? Iya, tapi kan ori. Walaupun suaranya nyaring, tapi ori. Tapi enak suara Vespa mah. Iya. Kayak motor King dong. So, knalpot ori tapi tetap berisik. Wet. Tapi nggak di ini bang, di kuping tuh nggak kayak gimana ya? Nggak kayak gatel kan? Iya. Sakit. Iya, sakit. Jadinya gatel. Iya, itu tuh yang parah tuh. Kita tuh kayak nggak nyaman gitu kalau bocil pakai knalpot brong ya. Walaupun dia pelan, walaupun dia kencang. Kalau pelan aja itu kan duk. Iya. Kayak gitu kan. Kalau kencang apalagi kan kebeset kayak di mana? Beset dah. Ngeri. Males. Apalagi daerah sini nih makin banyak nih. Masih banyak daerah sini. Daerah Cibinong, Depok, masih banyak banget ya. Lu tau nggak kota terbanyak produksi knalpot? Wah, gua nggak tahu tuh. Nggak tahu. Jawa Timur kali. Jawa Timur, kota mana? Kayaknya Purbalingga mungkin. Iya. Oh bener. Iya, jadi gue pernah dikasih tahu sama temen gue bang. Emang dia orang Purbalingga. Di Purbalingga tuh banyak untuk inian custom produksi knalpot gitu bang. Nggak di ini nih. Itu yang gue heran. Maksud gue ada knalpot yang brong bikin orang gak nyaman. Tapi ada juga yang produksi kan. Apakah yang produksi itu sudah di brief dulu nih sama pemerintah produksi knalpot brong? Iya, kurang tahu. Iya, kenapa yang dirazia penggunanya bukan pabriknya sekalian? Wah, iya benar itu. Di daerah sini kita ada kan? Ada. Apa namanya? BRT. BRT. Dekat Alfamart. Iya. Iya benar. Dekat stasiun Pondok Raja kan. Custom knalpot kan tuh rame mulu kan. Rame mulu. Terus dia penjualannya banyak bang. Kalau gue ngeliatin ya. Tapi kata teman kita kan aslinya bukan di situ kan, aslinya di Sentul kan, Sentul sini nih. Sirkuit dong. Iya dekat sirkuit kan aslinya. Oh. Buat balap itu berarti. Yang ini apa? Nggak tahu nih gue. Kayaknya yang di Sentul BRT yang ini bukan dah kayaknya. Oh gitu. Apa di sini untuk produksinya aja? Iya, atau sini produksinya. Sana baru showroomnya. Iya benar. Oh. Lu nggak ada kepikiran ganti knalpot gitu? Dulu mobil gua knalpot kayak gitu bang. Wah iya berisik sama tuh kan ngomongin mulu dulu. Aduh norak banget ya. Iya dia ngomongin lu. Iya. Kagak. Lu tau gak kenapa knalpot gua kayak gitu? Kenapa tuh? Pas beli udah begitu aja kan gua beli second. Iya. Udah custom. Lu mau ganti juga duit lagi. Akhirnya gua ganti. Ganti. Terakhir itu gua ganti dengan knalpot standar. Karena gua pun yang menggunakan gua gak nyaman. Apaan sih? Denger. Iya. Maksud gua apaan sih gua? Itu aja lu udah di dalam tuh. Masuk perumahan. Iya, udah di dalam. Baru paling pojok lagi. Ngelewatin semuanya. Ngelewatin rumah lu.
Rumah Uya, rumah makan. Enggak ada. Tapi si ini kan ada juga kan kita kadang malam-malam ya. Terus nyalain di depan gitu. Oh iya Ada. tamu itu tamu. Pas di rumah si Jagur nyalain. Padahal punya anak ya. Iya. Kasian juga anak ya. Iya, maksudnya masyarakat berani negore tuh mungkin ya yang gue tahu itu baru rokok sih. Weh, rokok lu. Nggak boleh ngerokok, abu lu kena orang. Iya. Kalau kenapa belum ya? Belum. Kebanyakan tentara yang diginiin ke kupingnya tuh kenapa? Iya. Buset. Itu juga bukannya pas razia bang? Yang, pas razia. Yang kenal potbrong Pas terus si ngelewatin penggunanya suruh ini deh. ini. Ngelewatin perumahan apa tuh? TNI. Perumahan TNI. Maksudnya dia masuk komplek TNI, Knalpotnya knalpotnya brong. itu nyaring. Akhirnya Wah, berhentiin, ditangkap, kupingin tuh. Dan kayak apa rasain tuh? Iya. Tapi kalau menurut lo ya, dan adanya razia knalpot brong, terus masih beredar juga knalpot seperti itu. Pemerintah serius nggak sih buat tertipin itu? Itu kayak daerah deh ya, pemerintah daerah kayaknya. Soalnya kan ada tuh di beberapa daerah tuh Makassar ya, yang bikin monumen ikan dari knalpot yang udah dirazia. Wih, ada tuh bang. Ada di Makassar kan? Ikan apa? Ikan apa ya? Ikan Gue juga nggak tahu. Ikan knalpot. Ikan knalpot. Sebenarnya iya sih, badannya doang sih, sampai bawah, sampai buntut. Kepalanya nggak tahu deh tuh apa. Kenapa juga kali? Palanya bukan knalpot. Paling kenapa juga nih? Knalpot juga kan? Palanya Jadi motor. full knalpot kan? Di Makassar itu. Bagus sih. Totalnya 5.000 knalpot. Dapat razia semua itu. Kayaknya. Buset, ada hikmahnya juga berarti. Iya. Jadi monumen. Berarti kan ikon mereka ya knalpot itu dong. Yang keren senimannya sih. Ini mana lah? Senimannya maksudnya dia juga mau gitu. Udah lu cari knalpot sih, gue bikinin ikan gitu. Budgetnya murah juga kali ya. Kali. Karena bahannya udah ada. Kemarin udah. Tinggal dirangkai. Iya, tapi kalau soal seni, susah yo ngergain yo. Iya. Tapi kenapa masih banyak yang seneng? Pertanyaan gue di situ sih. Apa karena kita sekarang umurnya udah Pengen tampil beda bang, kalau menurut gua. lebih ke situ? Iya, pengen tampil beda. Kayak tadi dari lu udah nyalain motor, lu mau lewat tuh suara kan beda, tuh dia bangga gitu. Kalau menurut gua ya. Ini kayak gua bawa Vespa aja. Hmm. Gua kelihatan beda sendirian Tuh. di kampus. Kayaknya. Jadi pusat perhatian. Orang-orang pada ngeliatin. Caper ya? Iya, jadi Caper. Ingin dapat perhatian itu doang. Oh gitu. Iya. Cuma kan mereka aja kan sebenarnya nggak, gue yakin mereka nggak nyaman dengan knalpot brong, menggunakan motor dengan knalpot. Terus gini ngobrol berdua gitu kan. Iya. Ngobrolnya aja nggak kedengeran. Ngobrolin apa? Kagak, tapi kalau udah ngelewatin dia agak enak tuh kita, kupingnya masih mending. Tapi kalau di belakangnya banget tuh Iya benar. Iya, masih jauh aja udah. Mana nih? Iya. Tapi ada nggak motor yang selain R-King ya? Selain R-King, knalpotnya suaranya emang udah kencang. Ada Beats Air. Satria. Satria enggak bang. Satria yang 2 tak itu kenceng juga itu. Oh iya. Satria. RGR kalau motor zaman dulu. Iya. Ninja RR ya? Ninja yang paling bulat lo itu lo, yang paling bulat tau lo. Ninja yang paling bulat. Ninja apa sih sebetulnya? Pokoknya paling bulat. Sama juga berisik kan. Nyaman ya orang. Kenapa nyaman ya orang? Dibikin kolong gitu kan. Weh. Iya tahu gua. Kalau polisi tidur begitu. Wih, Miring. gue dulu punya abang gue pakai itu dulu. RGR. Lu merasa terlihat keren? Iya, bener. Sekarang malu. Sekarang malu. Iya sih. Baik lagi ke umur kali ya? Enggak tahu juga dah. Enggak, tapi yang di sirkuit-sirkuit itu begitu gak? Berisiknya gitu gak? Atau emang dia tetap kenceng cuman di kuping nyaman gitu kayak enak juga suara gitu. Gua gak pernah nonton sirkuit. Tapi enak gitu suara. Kalau ini kan Iya, beda lah suaranya. Buset. Belum ada yang gede banget tuh lubangnya di belakang. Buset dah. Ada yang pipa bang segini. Ada yang pipa. Tuh paling berisik tuh kalau menurut gua yang pipa. Kayak apa ya? Kayak besi dipukulin, knalpot ya. Tang, gimana ya? Sebel banget gua liatnya. Gimana cara nyentil mereka ibaratnya? Menurut lo? Menurut gua, ditegur juga pasti galakan dia. Iya. Semua gitu pasti. Iya sih. Iya. Yang razia juga jarang sekarang.
Jarang ya punya knalpot. Enggak, masalahnya gini ya, dengan permasalahan knalpot brong, terus kita cuman menghindar, itu kan bakalan terus ada. Iya, jadi normal. Iya. Normal. Jadi normalisasi gitu. Iya kan? Kayak ini. Itu kan berarti di kepala dia aja tuh, gue keren nih, gue keren. Di kepala dia aja gitu. Iya. Gue keren nih, gue keren. Padahal kalau dia tanya tuh 10 orang yang dilewatin, dia tanya gue keren gak? Ini jawabannya gue rasa Enggak. Iya kan? Kayak dia udah magerin duluan gitu loh. Gue gak mau denger orang, bodo amat. Yang penting gue gini lah gitu. Tapi wajar kalau ketika itu dipakai sama orang kaya sekarang. Coba wajar. Harley gimana gak berisik bang? Harley. Parah. Iya sih. Iya kan Harley? Gila bang sore bang. Tapi lu nyaman gak denger Harley? Dengan berisiknya dia? Jadi kayak normal, kayak keren sih ya sih. Karena sisanya gede gitu kan. Ya wajar lah, cc-nya gede gitu. Iya sih. Ini cc 150. Iya. Suaranya kayak suara 3000. Kayak 3000 cc, apaan sih lu? Nyamuk dong. Bisa juga sih emang, tapi nggak bisa juga kita langsung negor juga bang. Iya. Ya kita negur pakai cara kita aja lah bikin konten. Iya, dengan cara bikin konten kan. Gue yakin banyak kok yang ngerasa, apalagi ibu-ibu ya. Waduh, ibu-ibu yang punya anak juga. Terus di Iya. depannya ada polisi tidur. Waduh, Aduh. combo itu. Iya, tapi tetap harus pelan-pelan dia lewat. Terbangun ya. Iya. Susah juga sih memang. Kalau dibilang itu salah, kita nggak tahu standar DB-nya berapa. Iya. Dari pemerintah aja mungkin ngasih tahu lewat Google aja gitu. Kalau kita cari, kita baru tahu gitu standar untuk knalpot brong itu berapa. Soalnya kalau memang suara motor keren ditentukan dari motor, dari pabrik udah begitu dong harusnya. Wah, itu benar sih. Iya kan? Kenapa dari pabrik nggak begitu ya? Iya. Kiranya? Yang dari pabrik begitu kan ya Harley. Polisi juga nggak akan nilang bang. Iya. Pabriknya standarnya standarnya begini gitu. Iya sih. Udah sore udah kenceng kok. Lu ini sono ke Amerika lu. Lu ngomong sama Pak David. Siapa Pak David aja? Harley Davidson. Oh iya. Dikira dia Haryanto. Enggak, intro. Kan tuh Harley Davidson. Iya. Berarti Harley anaknya Pak David. Berarti Sony Ericsson, si Sony anaknya Pak Erik. Iya. Aduh. Bener kan? Harley Davidson. Iya. Son. Harley Davidson ya kan? Harley anaknya Pak David. Berarti itu motor siapa? Pak David kan? Iya. Nyotin kayak gue tai. Bisa ngelak bang. Iya. Lah bener. Iya, udah dari pabriknya loh. Terus standarnya begitu, udah. Iya sih. Aduh. Udah temuin Pak David. Pak David siapa yang gitu lagi? Iya. Anaknya namanya Harley. Kagak, itu namanya Harley bang. Ada filmnya kan? Harley sama David. Iya ada filmnya kan? Dua orang. Nah, anaknya? Nggak ada itu Harley Davidson. Nggak ada anaknya. Anaknya motor, anaknya mesin tadi kali. Gue juga nggak tahu. Mungkin. Ini kan kalau emang keren ditentukan dari suara, kenapa harusnya dia dari pabrik begitu? Kalau om gua nih di kampung bang, dia biar kelihatan beda. Dia kan Astrea pakainya, tapi knalpotnya masih yang standar. Dia kasih kunci. Ini kan bolong knalpot gini, ditaruh di sini sela-selanya, Tengah-tengah. jadi pas jalan tuh ada suaranya. Beneran. Jadi setiap orang lagi bengong gitu ngeliat. Udah tahu itu dia. Iya. Udah tahu. Ciri khas kan jadinya. Dulu ada tau lo motor matic kayak gitu. Oh, nggak tahu. Ada. Oh iya, itu emang ditaruh. Mio, tapi iya. ditambahin. Masih sekarang masih ada bang. Oh masih ada ya? Ada. Rada gede suaranya sama rada Mm-mm. itu ngaung. Sama ini yang suara sekarang kayak di sirkuit tuh ninja-ninjaan gitu kan. Padahal pelan bawanya anjing. Tapi dari jauh udah pas lewat pelan lah. Iya. Lucu juga nih gue bilang. Itu tukang variasi sih itu. Tapi masih enak di kuping. Iya sih. Masih enak. Nah justru malah sekarang kalau dikaitin sama sekarang motor listrik hampir nggak ada suaranya loh. Nah itu Itu dia. lebih parah loh. Orang Iya sih. nyebrang emang nggak tahuan ada belakangnya ada motor lewat. Gue pernah serempet. Tapi masih zaman sepeda ya, belum munculnya motor ya. Sepeda listrik. Sepeda listrik pernah serempet. Kan nggak kencang juga dia kan. Kalau Kesetrum sekarang nggak? nggak ada suaranya sekarang. Kesetrum nggak?
Enggak, kecuali belut yang nyenggol gua bangsa. Belut listrik dong. Iya. Belut listrik. Tapi lu pernah lihat belut listrik Di tahun mini? belum. Oh. Kalau lihat langsung belum. Di tahun mini ada yuk. Hmm. Gede banget. Gede knalpot. Berapa Iya watt? sih. Kayaknya 230 dah. Tinggi itu bisa mati orang. Investigasinya si ini, Jeremy Wade, Oh iya. yang orang mati ternyata belut yang bikin mati. Bukan monster. Kenapa Kenapa ya bikin maksud? ini bang Enggak, pembangkit listrik tenaga belut? Belum ke depan kali ya. kasihan belut ya. Iya, Kan orang dia budidaya terus kita. dia udah enak-enak di alam disuruh kerja. Enggak, takutnya berenangnya pakai seragam. Iya. Iya. Ada yang berpetir Jadi PLB dong. Mungkin pembangkit tenaga listrik belut- tenaga belut. PLTB. Iya. Anjir. Tiap bulan nyatet ya. Iya. Main bang, cek meteran. Sini dateng. Iya. Bawa belut. Gue seragam belut lah. Pernah tuh bang. Selalu Selalu lempar ke Tio. gue lempar belut. Jangan. Tapi kalau menurut gua perspektif lah ya. Knalpot brong itu memang lifestyle. Lifestyle bagi kalangan anak-anak teenager kali ya. Iya. Remaja gitu. Nah, tapi apakah anak-anak yang menganut lifestyle itu mau diatur gitu loh? Kalau emang mau diatur, berarti pemerintah jangan cuman ngerajia aja. Ngerajia jangan cuman 3 bulan sekali tentang untuk soal knalpotnya doang ya. Lo bener-bener ditertipin gitu. Dari segi polantasnya atau yang tadi lo bilang, lo di pom bensin kayak ngobrol sama yang suka megang kotak tuh polisinya. Terhadap knalpot itu baru lo kerja Di depan kejar. Iya. Menurut gue gitu. Terus yang merasa terganggu ya kalau bisa lo sharing juga lah ke kita. Lo pernah negur dengan cara apa? Wah gila. Gue sih nggak berani. Gue Belum juga gue. Apalagi kalau dia gerombolan, makin nggak berani gue. Gila. Biarin aja. Enggak. Ini kan ada dia lagi nongkrong. Terus lo, wah, kenapa berisik nih, lo samperin kan? Lu nyamperin, terus balik lagi, bang nggak jadi bang, sip, nggak jadi bang, sama-sama udah bengap sih, udah bengap, udah patah sini biru, gini tangan, Iya. Pas bawa motor balik sini pisau ya. iya, robek semua pisau. Jadi yang balik lagi, maksud gua, semoga itu tidak dinormalisasi. Dengan cara apa? Ya balik lagi dari masyarakat, dari pemerintah sama divisi-divisi terkait lah yang udah ditugasin untuk nertipin itu kayak gitu. Karena jujur gue sendiri sekarang merasa terganggu setelah umur gue di atas 30 kali ya. Dan gue merasa terganggu. Gitu. Oke. Iya, kalau dibilang kenapa nggak pabriknya, ya mungkin sama kayak rokok ya. Mereka juga ngasih bagian ke sini. Jadi ya aman-aman aja. Jadi yang diedarinnya doang yang kena. Itu. Bagian bingung gue nih, ambigu. Iya nih. Agak ngeri gue ngomong. Kirimin ayam lu. Bangke ya. Kirimin bangke lu. Ntar mobil gue dicoret-coret tuh. Oh, udah ada nih. Udah ada nih. Jangan. Udah ganti nih, udah baru nih. Mobil. Yang BRP. Gila, beneran. Geri. Tapi biar pick up bang. Iya ada. Nggak ada ya. Callback itu mah. Callback.